Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anas Ma'ruf Anizar. Dan pada pertemuan ke-12 ini kita akan belajar materi selanjutnya setelah FPB. Tentunya gandengannya atau turunan akrab dari FPB adalah KPK atau LCM kayak gitu dalam bahasa Inggris. Gitu ya. Jadi perlu diketahui dalam pertemuan ini, pada materi ini kita akan membahas apa itu KPK beserta teorema-teoremanya dalam satu pertemuan. Jadi agak panjang durasi video ini, tapi kalian harus bisa memahaminya step by step ya, agar tidak kacau ke belakangnya. Pahami dulu step pertama untuk memahami step kedua, begitu seterusnya. Oke, tanpa membuang waktu, kita akan langsung saja masuk ke dalam definisi dari KPK itu sendiri. Jadi begini definisinya. Ada kata ada dua bilangan nih. Dua bilangan tersebut adalah X dan Y. Dan kita berbicara tentang bilangan bulat. Sementara bilangan bulat, selama itu tidak nol. Ya. Kalau kita berbicara kelipatan, jangan mengambil bilangan yang 0. Soalnya kalau bilangan 0, kelipatannya pasti 0 semua. Kayak gitu ya. Nah, sekarang begini. Ini yang pertama, definisi yang pertama. Masih belum ke kelipatan persekutuan terkecil, tapi masih kelipatan persekutuan, begitu saja. Jadi kalau ada dua bilangan, dua bilangannya itu X dan Y, maka M itu disebut kelipatan persekutuan jika M itu habis membagi X dan M habis membagi Y. Ini tidak diketahui dalam definisi ini M itu bilangan apa. Jadi terserah bilangan apapun selama M itu habis dibagi X dan M habis dibagi Y. Terserah ya kalian bacanya itu M habis dibagi X atau X habis membagi M, sama saja. Ya. Jadi asalkan M itu habis dibagi X dan habis dibagi Y, maka M itu disebut kelipatan persekutuan. Sekutu sama-sama habis sama-sama habis dibagi oleh X dan Y. Jadi M adalah persekutuan, kelipatan persekutuan. Itu definisi yang pertama, masih kelipatan persekutuan. Bagaimana kalau kelipatan persekutuan terkecil? Nah, ini sudah ada tambahannya. Tetap awalnya sama, M itu habis membagi X, M itu habis membagi Y. Kalau dari dua ini saja, maka M itu adalah kelipatan persekutuan. Tetapi di sini ada tambahan syaratnya. M adalah elemen bilangan bulat positif yang terkecil. Ya gitu ya. Jadi M di sini adalah bilangan bulat positif tetapi terkecil. Maka disimpulkan bahwasanya M itu adalah KPK. Kalau simbol FPB itu kurung biasa, kalau simbol KPK itu kurung siku. Gitu ya. Jadi seperti ini dibacanya M adalah KPK dari X dan juga Y. Gitu ya, ini tak kasih perjelasan bahwasanya M itu adalah KPK gitu aja. Oke, jadi itu definisinya. Contoh, carilah KPK dari 16 dan 12 kayak gini. Nah, ketika kita mencari KPK, kalau kamu mau berawal dari mencari kelipatan persekutuan, boleh. Ini, kelipatan 16 itu berapa? 16, 32, 48, 64, 80, 96, dan seterusnya. Kelipatan 12 itu berapa? 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, dan seterusnya. Gitu ya. Yang namanya sekutu, cari yang sama. Yang sama-sama. Kayak gini. Ini kan kita cari yang sama dulu ya. Yang sama itu ada 48, ini sama. 48 sama, ini ada 96. 48, 96, dan seterusnya pasti ada yang sama lagi. Gitu ya. Oke, pasti ada yang sama lagi. Selanjutnya kita cari, ini kan bilang positif semua nih. Nah, kita cari kelipatan persekutuan yang sama berarti, tetapi yang terkecil. Mana? Pastinya 48. Oke, selesai. FPB dari 16 dan 12 adalah 48. Kayak gitu ya. Nah, tapi perlu diingat, sebenarnya ketika kalian masih mencari kelipatan persekutuan, itu tidak hanya sebatas bilangan positif saja. Soalnya di sini yang diberikan definisinya itu tidak ada penjelasan bahwa M haruslah bilangan positif. Yang A loh ya. Nggak ada keterangan M itu haruslah bilangan positif. Gitu, nggak ada. Jadi M itu boleh saja 0. 0 kan habis dibagi apapun. 0 habis dibagi apapun gitu ya. Jadi 0 termasuk kelipatan persekutuan. Termasuk yang bilangan yang bilangan negatif juga. Misalnya di sini ada 48, otomatis negatif 48 itu juga habis dibagi 16. Negatif 48 juga habis dibagi 12. Demikian pula dengan negatif 96 akan habis dibagi 16 dan akan habis dibagi 12. Tetapi fokus kita di sini adalah mencari KPK. Sedangkan KPK ada syarat lain, yaitu harus bilangan positif dan terkecil. Makanya di sini saya menuliskan yang positif saja.
gitu ya. Tetapi kalau kelipatan persekutuan itu bisa saja 0, bisa saja negatif. Itu yang perlu kalian ketahui. Ya, tetapi kalau KPK yang terkecil, maksud dari yang terkecil, itu didefinisikan sebagai bilangan bulat positif. Gitu ya. Oke, ini 48. Karena 48 habis dibagi 12, 48 habis dibagi 16, dan 48 itu yang terkecil. Gitu ya. Oh, ternyata 96 yang ada di sini itu juga habis membagi 48. Ya enggak? 96 yang ada di sini, yang kelipatan persekutuan yang lain, itu ternyata juga habis dibagi 48. Ya, terus apakah kelipatan persekutuan yang lain itu selalu habis dibagi dengan KPK-nya ya? Itu yang akan kita buktikan di teorema selanjutnya. Oke. Ini mirip 11-12 dengan teorema yang ada pada FPP ya. Jadi bunyinya begini. Kalau M-nya itu lebih dari 0, X dan Y itu elemen bilangan bulat, X dan Y itu tidak sama dengan 0, X habis membagi M, Y habis membagi M, atau M habis dibagi X, M habis dibagi Y, dan M habis membagi N dengan N itu kelipatan X dan Y. Yang ini itu diketahui loh ya, N kelipatan X dan Y, jika dan hanya jika M itu sama dengan X, Y. Artinya M itu adalah kelipatan persekutuan terkecil dari X dan Y. Karena di sini berlaku tanda dua arah, jika dan hanya jika, maka kita buktikan secara bergantian dari kiri ke kanan ke kiri. Kayak gitu ya, jadi kita buktikan sebanyak 2 kali. Caranya, pertama kita akan membuktikan dari yang ini yang diketahui, nanti yang diketemukan atau yang disimpulkan adalah M adalah KPK dari X dan Y. Caranya bagaimana? Bukti. Ini yang pertama ya, arah yang pertama, arahnya ke kanan. Nanti di pembuktian kedua arahnya ke kiri, sehingga berlaku 2 arah. Yang ini yang akan kita buktikan yang 2 arah. Oke, pertama, di sini diketahui M lebih dari 0, M habis membagi X, M habis dibagi X, bukan membagi. Kalau pakai M berarti X habis membagi M, gitu ya. M habis dibagi X, M habis dibagi Y. Maka M adalah kelipatan X dan Y. Pakai definisi yang tadi. Ya, M adalah kelipatan X dan Y. Loh Pak, kenapa kok nggak langsung bilang M itu adalah KPK? Karena kita masih belum tahu apakah M itu terkecil atau tidak. Di sini baru M itu elemen bilangan positif, gitu aja ya. Lebih dari 0, masih positif. Tetapi kita nggak tahu dia itu yang terkecil apa enggak. Seperti yang tadi, 48 dan 96. Dua-duanya itu positif. Gitu ya. Sedangkan di sini cuma diketahui positif gitu saja. Jadi kita hanya menyimpulkan bahwasanya M itu kelipatan dari X dan Y. Oke? M itu kelipatan dari X dan Y pakai apa? Definisi yang barusan. Definisi 2.3. Yang A. Nah, kemudian sekarang lihat. Di sini juga diketahui M itu habis membagi N. Atau N habis dibagi M. Dengan keterangan N itu adalah kelipatan X dan Y. Artinya sebarang kelipatan. Kalau nggak dibilangi kelipatan yang apa kayak gitu, berarti itu sebarang. Terserah, macem-macem. Kita ambil apapun, pokoknya N itu kelipatannya. Sembarang sekali ya. Nah, tetapi ingat, dalam kata-kata sembarang kelipatan, itu berarti kan bisa positif, bisa negatif. Ya nggak? Ya, sekarang kita perhatikan yang positif saja. Soalnya kita berfokus untuk mencari yang namanya KPK. Di mana KPK itu selalu positif. Gitu ya. Kita fokus cari yang positif. Jadi bisa saja positif. Dengan demikian, M itu kurang dari sama dengan M. Kenapa, Pak? Dari mana? Coba lihat lagi definisi keterbagian. Kalau ada dua bilangan positif, M dan N, dengan N-nya itu habis dibagi oleh M, dua-duanya positif, maka pastilah N itu lebih dari sama dengan M. Cari kira-kira teorema mana. Pokoknya itu tentang keterbagian. Oke? Oke, seperti itu. Dan itu berlaku juga untuk yang negatif kan sebenarnya, tetapi kita fokusnya itu mencari yang positif saja. Gitu ya. Oke, kita dapat M kurang dari sama dengan N. Nah, maka apa arti dari M kurang dari sama dengan N? M-nya itu tadi kan kelipatan. Kita sudah dapat M itu kelipatan persekutuan. Ini kurang sedikit, kelipatan persekutuan X dan Y. N juga demikian, kelipatan persekutuan dari X dan Y. Ternyata M itu kurang dari sama dengan N, padahal N-nya itu sembarang kelipatan persekutuan. Dan ternyata M-nya itu kurang dari sama dengan. Artinya apa? Oh, pasti M itu yang paling kecil. Artinya
pastilah M itu adalah KPK dari X dan Y. Kayak gitu. Ya, jadi sekarang sudah terbukti ketika kita diketahui yang ini, diberikan yang ini, maka terbukti kelipatan X dan Y adalah M. Kayak gitu ya. Itu arah yang pertama. Sekarang kita akan membuktikan arah yang kedua, arah yang ke kiri. Berarti yang diketahui itu M adalah kelipatan atau KPK dari X dan Y, maka kita akan membuktikan bahwasannya M itu lebih dari 0. Kemudian X, Y, elemen Z, oke, pasti itu diketahui, tidak sama dengan 0 itu diketahui. Kita akan membuktikan yang ini. X itu habis membagi M, Y habis membagi M, dan M habis membagi N untuk N sembarang kelipatan X dan Y. Gitu ya, jadi tiga ini yang akan kita buktikan. Buktikannya dari mana? Ya dari ini kan yang diberikan, ini modal kita untuk membuktikan. Caranya, oke, kita berangkat dari yang diketahui, M adalah KPK dari X dan Y. Gunakan definisi yang awal, definisi tentang KPK. Artinya, M adalah elemen bilangan bulat positif terkecil, X habis membagi M, Y habis membagi M. Itu dari definisi KPK. Gitu ya. Ini dari definisi KPK. Apa arti M itu elemen Z positif terkecil? Artinya, kan elemen bilangan bulat positif nih. Kalau elemen bilangan positif, pasti lebih dari 0. Selesai. Yang ini itu sudah terbukti. M lebih dari 0-nya sudah terbukti. Kalau yang ini kan diketahui nih. Oke. Yang ini sudah terbukti. Sekarang, N sembarang kelipatan. Jadi ini itu bukan yang dibuktikan loh ya. Yang ini itu yang diketahui. Jadi yang diketahui kalian harus pintar-pintar melihat mana yang harus dibuktikan dan mana yang diketahui. Seperti yang ini. Ini itu jadi diketahui. Baik itu mau membuktikan ke kiri ataupun ke kanan. Yang ini itu jadi yang diketahui. Ini pun jadi diketahui. X, Y, elemen Z. X, Y itu tidak sama dengan 0, itu jadi yang diketahui, gitu ya. Nah, kemudian karena N sembarang kelipatan X dan Y, maka M itu kurang dari sama dengan N. Kenapa? Karena kita sudah diketahui ini di awal, diberikan bahwasanya M itu KPK, M itu kelipatan persekutuan tapi yang terkecil. Nah, di sini diketahui lagi N itu sembarang kelipatan X dan Y. Karena M yang terkecil, maka kita simbolkan M kurang dari sama dengan N. Kayak gitu ya. Nah, kalau M kurang dari sama dengan N, ya, kalau M kurang dari sama dengan N, maka N itu bisa dibentuk menjadi M kali K ditambah S dengan 0 kurang dari sama dengan S kurang dari M. Apa itu? Algoritma pembagian. Ya, jadi kalau ada dua bilangan, yang salah satu itu lebih besar, maka bilangan yang lebih besar itu bisa dibuat dalam bentuk M kali K ditambah S. Gitu ya, itu algoritma pembagian. Oke, sekarang gini, saya ubah. Lihat lagi kalau misalnya yang ini masih belum ingat, soalnya variabelnya saya ubah. Kalau biasanya itu mungkin P, Q, R, S. P sama dengan QR ditambah S atau sebaliknya. Di sini saya menggunakan variabel N, M, K, dan S. Oke? Nah, sekarang dari sini S-nya itu saya pindah ruas, atau M-nya saya pindah ruas. Nah, jadi S-nya berdiri sendiri. Di sini tinggal N dikurangi M kali K. Oke, cuma pindah ruas biasa saja. Selanjutnya, kita punya yang namanya X itu habis membagi M dan Y habis membagi M. Dari ini ya, definisi dari apa itu tadi KPK. Ini X habis membagi M, Y habis membagi M. Itu tak pakai lagi di sini. Oke. Nah, dari sana, saya gunakan teorema pembagian lagi. Kalau X habis membagi M, artinya X habis membagi M dikalikan sesuatu. Gitu kan, selama sesuatunya itu bilangan bulat. Sehingga saya kalikan nih dengan sesuatu. Apa sesuatunya itu? Saya kalikan dengan negatif K. Oke, saya kalikan dengan negatif K. Begitu juga dengan yang ini. Saya kalikan juga dengan negatif K. Pakai teorema apa itu namanya? Teorema 2.1 yang mengatakan kalau misalnya bilangan pertama habis membagi bilangan kedua, maka bilangan pertama juga habis membagi bilangan kedua dikalikan dengan sesuatu. Selama sesuatu itu bilangan bulat, gitu ya. Itu teorema 2.1. Kemudian, saya kalikan hasilnya X habis membagi min MK, Y habis membagi min MK juga. Kemudian, ingat lagi kalau misalnya N itu sembarang kelipatan X dan Y. Kalau kita gunakan definisi kelipatan persekutuan, maka yang kita dapat adalah X itu habis membagi N dan Y habis membagi N pula. Gitu ya. Nah, sekarang kita punya dua nih.
X habis membagi min MK, X habis membagi N. Maka, yang ini barusan definisi 2.3, oke jelas. Maka, dari X habis membagi N yang ini ya, tak terus lagi, X habis membagi min MK yang ini, maka karena itu ada X di bilangan pertama sebagai penyebutnya, sebagai pembaginya, dan di belakangnya itu sebagai pembilang itu ada N dan min MK, maka gunakan teorema keterbagian yang bunyinya ketika ada P habis membagi Q, P habis membagi R, maka P habis membagi Q plus R. Gitu ya. Jadi dengan adanya dua hal yang diketahui seperti ini, kita bisa membuktikan bahwasanya X itu sama dengan X habis membagi N min MK. Teorema berapa yang saya jelaskan tadi? Teorema 2.4. Gitu ya. Dengan cara yang sama, Y habis membagi N, dan Y habis membagi MK, yang ini barusan ya, maka didapat Y habis membagi N dikurangi MK. Teoremanya Pak? Teoremanya sama. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Belum selesai itu. Oke, ini lanjutannya. Barusan kan kita punya X habis membagi N min MK. Nah, ternyata di sini N min MK itu kan disimbolkan S. Coba Pak, mana Pak? Yang ini. N itu kan sama dengan MK ditambah S. Dan S itu sama dengan N dikurangi MK. Ini N dikurangi MK, N dikurangi MK. Nah, N kurangi MK ini tak misalkan dengan S. Kan sudah diketahui nih. Di atasnya sudah diketahui. Jadi yang ini tak ganti dengan S. Simbolnya tentunya. Nah, jadi ini tak ganti dengan S. Nah, itu diketahui dengan yang atas tadi. Begitu juga dengan Y habis bagi S. Gitu ya. Nah, apa artinya? Oh, ternyata kita dapat S itu kelipatan persekutuan dari X dan Y. Karena S itu habis dibagi X dan S itu habis dibagi Y. Maka S itu kelipatan persekutuan dari X dan Y. Oke? Nah, sekarang tadi dijelaskan bahwasanya M itu kelipatan yang terkecil. Sedangkan diketahui pula 0 itu kurang dari sama dengan X kurang dari M. Yang mana ini Pak? Kok nggak ada? Ini saya nggak lihat. Coba kita klik lagi ke belakang ini. Dari algoritma pembagian tadi. Kita dapat 0 kurang dari sama dengan S kurang dari M. Jadi tak tuliskan lagi di sini. Oke, bentar. Ini. Jadi kita punya dua. Pertama, M itu terkecil. Dan yang kedua, 0 kurang dari S, 0 kurang dari sama dengan S kurang dari M. Loh, ini kok ada kurang dari kayak gini, S-nya kurang dari M, padahal katanya M itu yang positif tapi yang terkecil. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya S-nya ini pasti 0. Nggak mungkin S-nya itu bilangan positif. Kan gitu. Karena M itu adalah bilangan positif yang terkecil. Dan itu kelipatannya, kelipatan X. Dua-duanya itu kelipatan X dan Y. Tetapi M itu kelipatan yang positif dan terkecil. Sedangkan di sini ada S. Pasti S itu bukan bilangan positif berarti. Berarti berapa? Ya berarti 0. Kayak gitu kan? Ini sudah dilihat di sini 0 kurang dari sama dengan S. Ya, berarti S-nya sama dengan 0. Gitu cara pengambilan keputusannya. Oke, kita di belakang kan punya ini. Yang kita misalkan S itu tadi yang N dikurangi MK sama dengan S. N sama dengan MK ditambah S itu yang ini. N sama, nah ini. N sama dengan MK ditambah S itu ya. Saya tuliskan lagi di sini. Nah, oke ini. N sama dengan MK ditambah S. Di atas kita sudah tahu bahwasanya S-nya itu 0. Apa artinya kalau S-nya 0? Berarti ya sudah tinggal N sama dengan M kalikan K. Gunakan definisi keterbagian tuh. Definisi keterbagian bilang kalau misalnya ada suatu tiga bilangan bulat seperti ini, N sama dengan MK, maka M itu habis membagi N. Kayak gitu, selesai. Yang ini sudah terbukti. Yang ini kan sudah dibuktikan itu di awal itu, di slide sebelum ini. Nah, yang ini, yang M habis membagi N, sudah terbukti. Gitu ya. Oke, itu definisi keterbagian. Oke, bentar. Oke, sekarang kita masuk ke teorema 2.23. Nah, apa bunyi dari teorema 2.23? Mirip-mirip sih dengan teorema FPB. Jadi, teoremanya itu berbunyi bahwasanya kalau ada KPK dari Fx dan My, itu sama dengan M dikalikan KPK dari X dan Y. Kayak gitu ya. Itu ada kok di FPB. Ada di FPB ada. Oke, kita lanjutkan. Gimana cara membuktikannya? Karena di sana ada pakai Anda sama dengan, berarti kita harus menggunakan saling bagi.
dan dua-duanya adalah positif. Gitu ya, kita gunakan saling bagi. Bukti yang pertama, misalkan kita mengacu yang ini dulu ya, yang ini dulu, yang di sisi sebelah kiri. Kita misalkan bahwasannya KPK dari MX dan juga MY itu K. Pak, boleh nggak dimisalkan? Boleh, selama kalian paham. Kalau misalnya simbol dari seperti ini itu adalah suatu bilangan positif terkecil yang merupakan kelipatan persekutuan dari MX dan dari MY. Tapi biar simpel, saya simbolkan dengan K gitu aja. Jadi KPK-nya dari MX dan MY adalah K. Maka artinya gunakan definisi itu. Gunakan definisi berarti MX itu habis membagi K dan MY habis membagi K, dengan K-nya itu bilangan positif terkecil. Pakai definisi 2.3 yang B. Nah, sekarang kita juga misalkan yang ini. Yang ini saja ya. KPK dari X dan Y kita misalkan L. Oke, kalau KPK dari MX dan MY itu K, KPK dari X dan Y kita simbolkan dengan L. Gunakan definisinya juga. X habis membagi L, Y habis membagi L. Selesai. Kemudian, kita gunakan yang perkalian tadi. Ada kan teorema di keterbagian yang bilang, kalau misalnya P itu habis membagi Q, maka PR habis membagi QR juga. Kayak gitu ya. Teorema berapa itu? Teorema 2.8. Tetapi yang sama-sama saya kali, itu saya kalikan dengan M. Jadi X habis membagi L menjadi MX habis membagi LM. Kayak gitu. Sama dengan yang ini. Y habis membagi L, maka MY habis membagi LM. Kayak gitu ya. Oke, apa artinya dari dua ini? Oh, ternyata LM itu juga kelipatan persekutuan dari MX dan juga MY. Karena LM itu habis dibagi MX dan habis dibagi MY. Gitu ya. Itu pakai definisi 2.3. Oke, kita kembali lagi ke yang atas. MX dan MY, kalau dicari KPK-nya, itu nilainya adalah K. Nah, tetapi LM itu kelipatan persekutuan dari MX dan MY juga. Artinya apa? Yang LM itu kelipatan persekutuan saja, kalau yang K itu kelipatan persekutuan, tapi yang terkecil. Artinya kita gunakan teorema 2.22 yang barusan kita sudah buktikan. Maka K itu habis membagi LM. Itu kan bunyinya, untuk sebarang kelipatan persekutuan dari dua bilangan itu akan habis dibagi oleh KPK-nya. Kan itu bunyinya teorema 2.22. Itu ya. Nah, ini teorema 2.22. Nah, sekarang kita masukkan lagi. K itu kan KPK dari MX dan MY, ini saya substitusikan ke sini. M itu ya tetap saya terus M, yang L-nya itu tak terus ini. KPK dari X dan Y. Oh, ternyata dari pembuktian pertama kita dapat bahwasanya M dikalikan dengan KPK X dan Y itu habis dibagi oleh kelipatan MX dan MY. Nah, ini baru habis membagi ya. Nah, kemudian yang kedua, kita harus membuktikan bahwasannya ini berlaku sebaliknya. Ini juga habis dibagi ini. Oke, itu di pembuktian kedua. Ini pembuktian pertama. Yang kedua gini. Oke, masih sama. Yang kedua gini, kita berangkatnya dari MX habis dibagi K, habis membagi K, dan MY habis membagi K. Itu pakai definisi, apa itu tadi, yang KPK ya. Kan tadi saya simbolkan bahwasanya KPK dari MX dan MY itu adalah K. Maka K itu habis dibagi MX dan K itu habis dibagi MY. Artinya apa? K itu bisa dibentuk menjadi MX dikalikan sesuatu. Termasuk K yang ada di sini juga bisa dibentuk menjadi MY dikalikan sesuatu. Gitu ya. Itu dengan definisi keterbagian. Teorema keterbagian atau definisi keterbagian kalian cari yang apa, gitu ya. Nah, oke, K sama dengan sesuatu itu saya simbolkan A, dan yang di sini saya simbolkan B. Nggak boleh sama, kenapa? Karena di sini X, di sini Y. Bisa saja itu berbeda X dan Y-nya, kan gitu. Maka K sama dengan AMX, K sama dengan BMY. Oke? Dengan A dan B adalah bilangan bulat. Wah, definisi 2.1 ternyata. Nah, sekarang yang ini, M-nya itu saya pindah ruas. Pindah ke ruas kiri, karena ini perkalian. Kalau pindah ruas kan jadi pembagian. Jadi, didapat K bagi M itu sama dengan AX, K bagi M itu sama dengan BY. Gitu ya? Oke, selanjutnya,
ketika kita sudah punya K per M itu sama dengan AX, maka X itu bisa kita tuliskan atau kita notasikan seperti ini. X habis membagi K bagi M. Oke, X habis membagi K bagi M. Ya, pakai gunakan definisi keterbagian itu. Kalau misalnya K per M atau sesuatu itu bisa disimbolkan dengan dua hasil kali dua bilangan bulat, maka salah satunya itu habis membagi bilangan yang pertama. AX sama dengan KM. Oh, maka X itu habis membagi KM. Termasuk yang ini. Y sama dengan K per M. Maka Y itu habis membagi K per M. Gitu ya. Definisi 2.1. Oh, ternyata K per M-nya sama. Sama-sama habis dibagi X, sama-sama habis dibagi Y. Maka K per M itu dinamakan kelipatan persekutuan X dan Y. Baru kelipatan persekutuan X dan Y, gitu saja ya. Nah, sekarang itu pakai definisi 2.3 tentunya. Sekarang definisi 2.3 apa? Tentang definisi itu, kelipatan persekutuan itu yang pertama ya. Nah, sekarang kita sudah punya dua hal. Apa? Yang pertama, tadi kan kita simbolkan bahwasanya KPK dari X dan Y itu kita simbolkan dengan L. Dan di sini kita dapat bahwasanya KM itu juga kelipatan persekutuan dari X dan Y. Gitu ya. Nah, gunakan teorema 2.22 yang barusan kita buktikan nih. Nah, dari teorema 2.22 kita dapat bahwasanya L itu habis membagi K per M. Kayak gitu ya. Nah, artinya apa? Kedua ruas saya kalikan dengan M. Boleh kan? Pakai teorema keterbagian itu. Artinya apa? Teorema 2.8. Artinya apa? M dikalikan L habis membagi M dikalikan K per M. Nah, kemudian saya substitusikan nih L-nya dengan yang ini. Jadinya, oh yang ini saya hapus dulu M sama M ya. Coret kan pembagian tuh. M sama M-nya coret, jadi tinggal LM habis membagi K. Kemudian saya substitusikan yang ini. L itu simbolnya seperti ini. Oke, maka saya tuliskan nih, M-nya tetap, L-nya tak ganti simbol yang seperti ini. K-nya itu apa? Ingat, K-nya tadi itu kan ini. KPK dari MX dan MY, makanya K-nya berubah MX dan MY. Nah, sekarang kita sudah punya yang ini. MX, Y habis membagi MX, MY. Ini kan bentuk kebalikan dari yang barusan. Yang barusan kita punya yang ini. Nah, yang ini. Nah, yang ini. Nah, karena A habis membagi B dan B habis membagi A, maka A dan B itu adalah dua bilangan yang sama. Makanya ketersamaannya itu sudah terbukti dari dua hal ini. Soalnya kan dua-duanya bilangan positif nih. Gitu ya. Jadi yang ini habis membagi ini juga habis membagi ini dengan keadaan dua-duanya itu bilangan bulat positif. Maka bisa disimpulkan bahwasanya dari A habis membagi B, B habis membagi A, disimpulkan B itu sama dengan A. Yang ini ya. Jadi begitu tata cara membuktikan teorema 2.23. Kita lanjut ke teorema 2.24. Teorema 2.24 ini menggabungkan beberapa hal yang diketahui dari FPB dan KPK. Ininya gimana? Jadi kalau misalkan ada dua bilangan bulat, X dan Y tentunya, dan FPB-nya satu atau relatif prime, maka KPK dari dua bilangan tersebut adalah hasil perkaliannya. KPK dari X dan Y, dia hasil perkalian dari X dan Y. Kayak gitu ya. Lalu gimana Pak cara membuktikannya? Oke, kita langsung masuk ke dalam tata cara pembuktiannya. Pertama, kita gunakan definisi relatif prime atau FPB yang sama dengan 1. Kita gunakan kombinasi linear. Ya, kita gunakan kombinasi linear. Yang namanya FPB pasti bisa dibentuk dalam suatu kombinasi linear. FPB-nya 1, ya sudah 1 dikalikan sama dengan MX ditambah NY. Gitu ya, itu kombinasi linear atau teorema 2.12. Kemudian nih, kedua ruas saya kalikan dengan KPK X dan Y. Jadi yang ini saya kalikan dengan KPK X dan Y, hasilnya tertunda kalau dikalikan 1. Yang ini MX itu juga saya kalikan dengan ini, jadinya seperti ini. NY juga saya kalikan dengan KPK dari X dan Y, jadi hasilnya seperti ini. Jadi seluruh ruas baik kiri maupun kanan tak kalikan dengan KPK dari X dan Y. Selesai sampai di situ. Ingat bahwasanya
KPK dari X dan Y berdasarkan definisi itu. Ini saya nggak pakai simbol K, L, atau lain sebagainya ya. Jadi saya gunakan, langsung saya masukkan ke definisi, maka KPK-nya itu habis membagi X, dan KPK-nya yang sama itu juga habis membagi X. Kalau saya simbolkan jadi K habis membagi X, kok K habis membagi? K habis dibagi X, dan K habis dibagi Y. Itu kalau misalkan saya simbolkan dengan K. Gitu ya. Di sini saya nggak simbolkan dengan apapun. Langsung saya tuliskan dengan bentuk KPK dari X dan Y gitu aja. Oke, definisi KPK. Sekarang yang ini ya, yang ini itu saya kalikan dengan Y, kemudian saya kalikan dengan X. Begitu juga sebaliknya yang sebelah di sini, yang sebelah sini. Oke, yang ini dulu. X habis membagi KPK dari X dan Y. Di sini saya kalikan dengan Y. Ya, di sini saya kalikan dengan Y. Yang ini saya kalikan dengan X. Ini agak kebalik gini ya. Yang ini, coba yang ini. Yang perhatikan yang ini. Y habis membagi apa ini namanya kelipatan X dan Y. Yang ini maupun yang ini itu sama-sama tak kalikan dengan X. Maka di sini tambah jadi XY. XY habis membagi KPK-nya ini dikalikan dengan X. Jadinya yang ini. Ya, jadi agak silang gini. Biar bagus tulisannya. Jadi saya urutkan dari yang X. Ya, jadi ini dua-duanya tak kalikan dengan X. Di sini jadi XY, di sini tambah X. Jadinya yang ini. Yang ini itu dua-duanya tak kalikan dengan Y. Jadi yang di sini XY, di sini juga jadi ditambah Y. Jadi yang ini. Pakai teorema mana, Pak? Teorema 2.8. Coba kalian lihat lagi. Kalau ada P habis membagi Q, maka PR habis membagi QR. Itu maksud saya. Teorema 2.8. Kemudian, jadi ingat ya, yang ini jadi ini dengan dikalikan oleh X, yang ini jadi ini dengan dikalikan oleh Y. Oke, selanjutnya, dari sini, saya kalikan tuh yang belakang dengan M. Termasuk yang di sini saya kalikan tapi dengan N. Gitu ya. Pakai teorema berapa? Teorema 2.1. Yang bilang kalau misalnya P habis membagi Q, maka P habis membagi Q kali R. Gitu ya. Dan di sini R-nya saya pilih yang M. Cuma masalah simbol saja. Oke, selanjutnya. Kita sudah punya bentuk seperti ini, maka ini kan sama nih, yang belakang itu sama-sama XY. XY habis membagi ini, dan XY habis membagi ini. Maka XY habis membagi ini, ditambah ini. Jadinya yang ini. Ya, ini ditambah ini. Teorema berapa? Teorema 2.5. Oke, setelah itu, ternyata ini ya, KPK dari X dan Y kalikan MX ditambah KPK dari X dan Y dikalikan NY, bentuknya kan sama tuh dengan ini. Loh, sama persis ya? Maka tak tulis dengan bentuk lain yang lebih sederhana itu ini, kan sama dengan ini. Jadi tak tulis ini, bentuk ini tak ganti dengan KPK dari X dan Y, gitu aja. Ya, jadi sudah selesai. XY habis membagi KPK dari ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita buktikan sebaliknya. Jadi kalau misalnya sama-sama saling membagi itu kan sama dengan. Kan gitu tadi. Oke. X habis membagi XY, dan Y habis membagi XY. Jelas. Dari mana, Pak? Coba ada teorema di keterbagian itu yang menjelaskan bahwasanya X habis membagi X. Ya enggak? X habis membagi X. Maka X habis membagi X kali Y. Gitu kan? Gunakan teorema 2.1. Dari X habis membagi X, maka X habis membagi X kali Y. Alasannya teorema 2.1. Pahami kalimat saya ini. Di sini saya nggak tuliskan, tetapi saya ucapkan. Oke? Jadi yang ini itu berawal dari sifat keterbagian yang pertama, yang mengatakan bahwa X itu habis membagi dirinya sendiri, kemudian dilanjutkan dengan teorema 2.1. Karena X habis membagi X, maka X habis membagi X dikalikan sesuatu. Sesuatunya itu apa? Sesuatunya itu Y. Gitu ya. Dan yang ini sama. Dari Y habis membagi Y, maka Y habis membagi Y dikalikan sesuatu. Sesuatunya apa? X. Jadi Y habis membagi X kali Y. Gitu ya. Dari dua hal ini, maka
XY sama-sama XY ya, maka XY adalah kelipatan persekutuan dari X dan juga Y. Hanya bila kelipatan persekutuan, bukan yang terkecil. Oke? Nah, kita punya bahwasanya dari teorema 2.2 yang tadi, bahwasanya KPK itu selalu habis membagi kelipatan persekutuan yang lain. Dalam hal ini, XY itu kan kelipatan persekutuan. Nah, yang ini ya, yang ini, XY yang ini, itu kan kelipatan persekutuan. Maka teorema 2.22, maka XY habis dibagi KPK-nya. Kayak gitu. Sudah, kita punya dua ini. Sama kan? Bentuknya sama, tetapi posisinya yang berbeda. Artinya apa? Artinya dua bilangan tersebut sama-sama saling habis membagi. Ya, sama-sama habis membagi. Artinya, kedua bilangan tersebut adalah sama. Kayak gitu ya. Sekali lagi, kedua bilangan tersebut adalah sama. Jadi sudah terbukti bahwasanya KPK dari X dan Y sama dengan XY. Ketika apa? Ketika FBB-nya sama dengan 1. Oke, itu teorema 2.24. Nah ini ya, dari dua yang saya kotai itu terbukti kesamaannya. Dapat disimbolkan XY sama dengan KPK dari X dan Y. Teorema 2.7. Sekarang kita masuk ke teorema terakhir dalam materi KPK ini. Tetap kita memadukan antara FBB dan KPK. Jadi gini, kalau misalnya ada dua bilangan bulat X dan Y, FBB dikalikan dengan KPK-nya akan menghasilkan perkalian dua bilangan bulat tersebut. Jadi FBB dari X dan Y dikalikan KPK dari X dan Y sama dengan X kali Y. Gitu bunyinya. Oke, cara membuktikannya gimana, Pak? Kita misalkan, kalau misalnya kalian ruwet, kalau misalnya tidak dimisalkan dengan bilangan bulat sesuatu, kita misalkan D untuk FBB-nya. Maka, gunakan tuh teorema, salah satu teorema di FBB, teorema 2.14. Maka, karena FBB dari X dan Y itu adalah D, maka X dibagi D dan Y dibagi D ketika dicari FBB-nya adalah 1 atau relative prime. Coba dilihat di teorema 2.14, bentuknya sama persis. Kemudian, kita lihat di KPK. KPK ini kan simbolnya KPK ya. Simbolnya KPK, kita gunakan teorema 2.24 yang barusan kita sudah buktikan. Ketika FBB-nya adalah 1, maka KPK-nya adalah perkalian bilangan itu sendiri. Kan ini FBB-nya 1 tuh. Maka KPK dari ini adalah perkalian dua bilangan itu sendiri. Jadi X per D dikalikan Y per D. Teorema 2.24. Selesai. Sekarang kita baru masuk ke sini. Perkalian antara FBB dan KPK sama dengan FBB-nya 1, Pak. Sudah diketahui. Selesai. FBB-nya adalah 1. Terus KPK-nya ini sudah diketahui kan? Kalau KPK dari X per D dan Y per D itu sama dengan perkaliannya. Ya sudah, kita tuliskan gini saja. Selesai. Simpel. Ketahui. Nah, sekarang tuh, saya kalikan kedua ruas, baik ruas yang ada di sebelah kiri dan ruas yang ada di sebelah kanan dengan D kuadrat. Jadi di sini tak tambah D kuadrat, yang di sini juga tak tambah D kuadrat. Satunya hilang karena satu kalikan apapun, ya apapun itu sendiri. Kan gitu, identitas. D kuadrat, di sini ada D dan D. Dicoret, selesai. Habis ya. Yang ini dulu. Dicoret, jadi habis tinggal X kali Y. Gitu kan? Kemudian yang D kuadrat ini saya pisah D-nya. Ingat, perkalian itu sifatnya komutatif. Jadi saya taruh di depan dan belakang, di tengah, dan dimanapun itu sama saja kalau perkalian. Gitu ya. Kemudian, lihat lagi, ada teorema namanya teorema 2.13 dan teorema 2.23. Yang ini ya, dari D dikalikan dengan FBB dari X per D dan Y per D, maka itu sama dengan D dikalikan X per D dan D dikalikan Y per D, kemudian dicari FBB-nya. Yang mana, Pak? Teorema mana? Itu teorema 2.13. Kalau yang ini, itu kan bilang tadi kalau yang ini gini loh, M dikalikan KPK X dan Y sama dengan KPK dari MX dikalikan MY. Itu ya, jadi D-nya boleh masuk. Kayak gitu. Cuma yang ini itu pakai teorema 2.23 namanya. Coba kalian cek yang barusan juga. Yang ini teorema 2.13. Artinya apa? D per D, coret D-nya, selesai. Tinggal apa? Yang ini dicoret, tinggal FBB dari X dan Y. Ini coret, tinggal
APK dari X dan Y. Yang di sebelah kanan tetap X, Y. Sudah selesai terbukti. Gitu ya. Sudah langsung selesai terbukti. Mungkin itu saja untuk pertemuan ke-12 ini, agak sedikit banyak materinya beserta pembuktiannya, namun saya harap kalian bisa memahaminya sehingga nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang apa itu namanya kongruensi, sehingga kalian sudah punya modalnya dari materi-materi sebelumnya tentunya, termasuk materi KPK ini. Gitu ya. Oke, silakan kalian catat apa-apa yang merasa susah, nanti kita diskusikan. Kalau belum paham, jangan melihat video ini hanya satu kali. Lihat beberapa kali. Cari contoh nggak masalah. Ya, cari contoh nggak masalah. Cari contoh kira-kira bilangan yang bisa dimasukkan itu bilangan apa. Boleh. Lihat beberapa kali, jangan cuma satu kali. Lihat beberapa kali, masih nggak paham, boleh kita diskusikan pada waktu sesi diskusi via WhatsApp group. Gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.